Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, dunia pernah dikelompokkan menjadi dua wilayah, Barat dan Timur. Barat merujuk pada Eropa, dan Timur merujuk pada umat Muslim selama abad pertengahan. Periode ini ditandai dengan terjadinya sejarah-sejarah besar dunia, seperti keruntuhan Romawi Barat, terbentuknya Wangsa Karoling dari Frankia, ekspansi umat Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad, hingga Perang Salib, salah satu perang besar dan terlama dalam sejarah manusia. Selama hampir 500 tahun Kekaisaran Romawi bertahan, mereka adalah yang terkuat di Eurasia Barat. Namun pada akhirnya, kekaisaran tersebut runtuh atas dasar ekonomi, politik, peperangan dengan bangsa lain, perang saudara, dan invasi suku-suku dari luar kekaisaran. Pada puncak kejayaannya, wilayah Kekaisaran Romawi membentang dari Samudra Atlantik hingga Sungai Eufrat. Tapi dengan luasnya wilayah kekaisaran tersebut, pemerintah kesulitan dalam mengaturnya. Terbukti, Kekaisaran Romawi pernah dipimpin oleh 25 kaisar hanya dalam rentang waktu 49 tahun. Sebenarnya, keruntuhan Romawi Barat sudah mulai terlihat dari awal abad ketiga, sejak keuangan kekaisaran terus mengalami defisit untuk membiayai perang berkepanjangan melawan Kekaisaran Persia baru, kali ini dengan Kekaisaran Sasania, di mana sebelumnya Romawi juga pernah perang melawan Kekaisaran Parthia. Pada tahun 286, Kaisar Dioklesianus sebenarnya telah mencoba memecahkan permasalahan kekaisaran. Sang kaisar membagi wilayah kekaisaran Romawi menjadi dua. Romawi Barat berpusat di Milan, dan Romawi Timur berada di Bizantium, atau yang kita kenal sekarang dengan nama Konstantinopel. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Augustus, namun masih dalam satu kekaisaran Romawi. Upaya yang dilakukan oleh Kaisar Dioklesianus berhasil memperkuat kekaisaran dalam penataan pajak dan militer. Namun upaya tersebut tidak dapat mengatasi beberapa masalah-masalah lain, seperti keluhan masyarakat atas tingginya pajak, penurunan angka kelahiran, tekanan invasi suku-suku lain, dan perang saudara untuk memperebutkan tahta. Perang saudara yang terjadi di kekaisaran membuat perbatasan wilayah melemah. Tercatat dalam sejarah, pada abad ketiga, suku Goth mulai mencoba mengganggu perbatasan Romawi Barat. Akibatnya, tenaga militer kekaisaran semakin terkuras, sehingga suku-suku lain dapat dengan mudah masuk ke dalam wilayah kekaisaran. Pada akhir abad keempat, suku Goth terpecah menjadi dua kelompok, Visigoth dan Ostrogoth. Pada tahun 410, Raja Visigoth Alaric I berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma. Ketika Roma tunduk, Kekaisaran Romawi Barat mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Serangan yang berlangsung terus-menerus secara signifikan mengikis kas pemerintahan. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya kesenjangan rakyat antara si kaya dan miskin yang semakin lebar. Tidak sampai di sana, kekaisaran juga dihadapkan pada kurangnya tenaga kerja. Perlu kalian ketahui, pada saat itu ekonomi kekaisaran Romawi sangat bergantung pada budak-budak yang menggarap ladang mereka dan bekerja sebagai pengrajin. Keadaan kekaisaran semakin terpuruk ketika pada tahun 455, suku Vandal dari Jerman Timur yang mendirikan kerajaan Vandal di Afrika Utara menyerang Roma untuk membalas upaya Kekaisaran Romawi yang ingin merebut kembali wilayah Afrika Utara. Dan pada tahun 476, Odoacer, penguasa Italia yang merupakan seorang jenderal foderati dari suku Jerman Timur, melakukan pemberontakan dan berhasil menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus secara paksa. Dan akhirnya keruntuhan Romawi Barat tidak bisa lagi dihindarkan. Sejak keruntuhan total Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476, tidak ada lagi imperium Eropa yang mengisi kekosongan kekuasaan politik tersebut. Wilayah kekaisaran akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan
dan kota-kota kecil, seperti Kerajaan Roma Britania, Frankia, Vandal, Visigoth, Wangsa Meroving, Wangsa Karoling, dan lain-lainnya. Kota-kota lain di Eropa Barat juga mengalami kehancuran akibat serangan-serangan dari suku-suku barbar. Penduduk kota terpaksa meninggalkan rumah mereka dan berpencar ke pedalaman. Mereka bertani untuk memenuhi kehidupan. Pada periode ini, berkembanglah sistem feodalisme dengan pertanian sebagai pusat kehidupan, sampai akhirnya pada akhir abad ke-8, Eropa memiliki cikal bakal untuk mendirikan imperium besar sekali lagi. Seorang Raja Frankia dan Lombardia dari Wangsa Karoling, Charlemagne atau Karel yang Agung, dimahkotai sebagai Imperator Augustus di Roma pada tanggal 25 Desember 800 oleh Paus Leo III. Karel menjadi kaisar pertama di barat sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan dianggap sebagai pendiri Kekaisaran Romawi Suci atau Holy Roman Empire dengan gelar Charles I. Dan saat ini di zaman kita mengenalnya sebagai Bapak Pendiri Eropa. Pada puncak kejayaannya, sebagai Raja Kristen saat itu, Karel yang Agung berhasil membangun aliansi yang kuat dengan Harun al-Rasyid dari Abbasiyah. Karel yang Agung juga berhasil membendung ekspansi Bizantium ke barat. Selain itu, ia juga turut membantu menjaga kepentingan Abbasiyah dari Umayyah di Cordoba. Aliansi yang terbentuk antara Karel yang Agung dan al-Rasyid lebih banyak dalam hal rute perdagangan ketimbang penaklukan. Pada abad ke-9, Eropa mulai kedatangan bangsa penakluk dan penjara paling kejam dari utara, Viking.